Presiden Jokowi kembali mengunjungi Jalan Tamrin dekat Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, tempat terjadinya aksi teror. Dalam pernyataannya, Presiden Joko Widodo menegaskan semua sudah kembali normal. Dalam kunjungannya ke Jalan Tamrin dan sekitarnya, Joko Widodo memastikan Jakarta dalam kondisi aman. Selain meninjau Jalan Tamrin, Jokowi juga mengunjungi Pullman untuk mengecek langsung laporan tingkat hunian hotel pasca teror kemarin. Dalam belusukannya ke Tamrin dan beberapa wilayah Jakarta, Jokowi juga melihat langsung kegiatan masyarakat yang berjalan normal dan tidak terlihat dampak negatif aksi teror dalam aktivitas masyarakat. Yang paling utama, yang paling penting, alhamdulillah kemarin dalam waktu yang sangat singkat, 3 jam, 4 jam, semuanya bisa dikendalikan dengan baik. Yang paling penting itu. Kemudian hari ini ingin melihat langsung aktivitas itu keseharian di beberapa titik. Tentu saja di Sarinah ada yang paling penting ini. Saya melihat semuanya kembali normal. Kembali normal. Di dalam juga penjaga toko, kemudian juga makanan semuanya ditanyakan. Kemarin memang agak takut, tapi sekarang sudah normal kembali, tidak ada masalah. Ini yang paling. Ledakan susul menyusul disertai aksi baku tembak mengguncang kawasan Sarinah, Jalan Tamrin, Jakarta Pusat hari Kamis kemarin. Kelompok ISIS mengklaim sebagai pelaku aksi teror yang menewaskan 7 orang dan 5 diantaranya adalah pelaku serangan teror. Untuk mengupas siapa pelaku teror di Jakarta ini sudah hadir di studio Berita 1 pengamat terorisme Bapak Nasir Abbas. Kami juga mengundang Anda, pemirsa, untuk ikut berpartisipasi melalui SMS di 0811 83 33 5551 dan layanan telepon 021 529 00310. Dari foto yang dirilis Tempo.com terlihat pelaku peledakan bom di Sarinah sempat berhadapan dengan polisi. Sempat terjadi juga baku tembak antara pelaku dengan pasukan polisi yang berada di sekitar Sarinah sebelum akhirnya pelaku meledakkan bom. Ya, dari hasil foto-foto tadi, saya mau berbincang juga dengan Pak Nasir. Pak, ada tanggapan apa terhadap foto-foto yang barusan saja kita lihat bersama? Iya, foto tadi menunjukkan bahwa dia sedang berada di kalangan kerumunan orang, lalu kemudian dia melakukan aksi. Lalu orang pada buyar begitu. Ya, dan dia seperti bingung lagi mau berapa. Ya, dan saat itu juga pihak kepolisian, saya yakin panik juga. Ya. Sama-sama panik berarti posisinya ya? Iya. Oke. Polisi di situ kan polisi lantas itu. Polantas. Polantas ya. Tetapi Polantas sudah bergerak cepat dalam mengamankan warga yang lain, ya, sehingga jauh dari mereka, menyebabkan dia menjadi terisolasi, ya, dan dia pikir dia tidak tahu apa harus dibuat lagi, lalu bergabunglah sama teman yang lain. Dan kalau tidak saya itu yang sosok seorang itu yang paling jelas wajahnya, ya, dibanding 4 pelaku lagi yang lain. Ya, ini yang paling banyak diekspos ya. Yang paling banyak diekspos. Nah, ada yang bilang seperti ini bahwa kalau melihat banyaknya kerumunan orang di foto tadi, sebetulnya kalau sasarannya massa, sebetulnya bisa saja ada yang kena tembak. Tapi sepertinya dia memilih atau memang bingung atau bagaimana tuh? Ya, dia menggunakan senjata FN, yang tidak mungkin memberondong ya, kecuali dia membuat senjata AK-47 ataupun M16 begitu.
dia membawa senjata FN dan juga dia membawa granat itu bersama dia, yaitu granat improvisasi. Ya. Nah, saya juga berpikir apa sebenarnya motifnya. Pertama kita lihat sasaran mereka itu yang sudah mereka lakukan yaitu di 2 tempat, pos polisi dan juga di Starbucks. Ya. Jadi ini di antara sasaran lokal yaitu polisi dan juga sasaran barat yaitu Starbucks. Ya, kalau memang dia ingin menembak membabi buta, kenapa tidak ditembak semuanya? Langsung ya. Nyatanya yang kena tembak ataupun yang menjadi korban yaitu warga asing, bukan? Warga asing menjadi korban. Jadi saya masih terus berpikir siapa sebenarnya sasaran mereka, ya. Maka kemudian dari dua aksi bom, 2 tempat lokasi bom itu, maka sasaran utamanya adalah polisi dan kemudian sasaran keduanya adalah fasilitas barat, fasilitasnya itu, ya kan. Tetapi mereka juga mau membunuh banyak orang dengan indikasi, ya, mereka membawa bom yang banyak, bom yang berukuran besar, ya ada, kemudian bom yang granat secara kecil begitu. Ya, hanya saja kenapa itu tidak digunakan semuanya? Kalau misalnya pelaku itu lebih dari 5 orang itu yang tewas. Ya, kemudian 1 orang lari menggunakan motor begitu. Bisa saja lebih dari 6 orang begitu, ya, yang berada di wilayah tersebut. Ya, kalau masing-masing mempunyai perlengkapan yang sama, ya masing-masing membawa pistol dan masing-masing membawa bom dan juga granat, pasti mereka sudah berniat untuk melakukan aksi yang banyak, aksi pemboman yang di jumlah lokasi yang berbeda dan menginginkan korban yang banyak. Lebih banyak lagi. Apalagi kita tahu bahwa bom yang dipersiapkan itu dilengkapi atau dibaluti dengan paku-paku, ya, kemudian baut-baut. Itu sudah jelas ada niat ya untuk kalau misal ada warga yang ada di sekitar situ pasti akan ada yang menjadi korban tewas, kena sebanyak-banyaknya. Nah, nyatanya ini sepertinya di luar dari perkiraan mereka, ya, sehingga mereka juga sepertinya panik. Kalau lihat dari foto pelaku itu, ya, ketika dia berdiri dan melihat yang lain, dia seolah-olah itu seperti lagi tidak fokus dan panik, tidak tahu apa harus dibuat, begitu. Dan jangan kita mengatakan bahwa dia lagi santai berjalan, ya kan? Kenapa dia tidak berlari, ya, begitu, mengejar orang atau mengejar polisi, ya, atau menembak saja yang ada di dekatnya. Yang ada dekatnya dia. Tapi nyatanya dia tidak lakukan itu. Jadi itu menunjukkan bahwa memang pada awal dia punya keberanian, ya, dia punya keberanian dan siap untuk melakukan aksi begitu. Tetapi pada saat hari H-nya ataupun pada saat detiknya itu mungkin dia terjadi perubahan mental. Perubahan mental dan perubahan rencana di luar rencana. Begitu, maka jadilah seperti itu. Ya. Ada juga saksi mata yang menyebutkan bahwa sebetulnya pada saat itu si pelaku yang di tengah kerumunan ini mengarahkan tembakannya ke petugas Polantas yang berusaha masuk ke posko. Tapi ternyata tembakannya tidak mengenai, justru mengenai pejalan kaki. Nah, mulai dari situ sepertinya dia kelihatan kehilangan kepercayaan diri kah, atau kaget kah, atau bagaimana? Itu dia mungkin. Mungkin memang dia mentargetkan sebetulnya ke petugas, petugas begitu. Ya, tetapi meleset kemudian mengenai kepada sipil, lalu dia merasa bersalah, ya kan? Kemudian ketika orang mendengar ada bunyi tembakan, semua pada bubar, dia bertambah panik lagi, begitu. Ya, kemudian mendapatkan perlawanan daripada pihak kepolisian, lalu dia terus bergabung sama teman yang lain. Baik. Nah, kita sekarang berbicara mengenai ISIS yang mengklaim melakukan penyerangan ini. Pendapat Anda bagaimana? Ya, memang sejak dari awal saya mendapat kabar mendapat kabar dan teman saya mengatakan, wah bang, itu ada bom di sana. Langsung segera saya buka cari info berita, ya, lalu saya lihat terjadi tembak menembak, begitu bahasanya. Maka ada bom, ada tembak menembak, ya. Di situ saja saya sudah membayangkan ini modusnya ISIS. Polanya, ya. Pola ISIS. Artinya sebelum ISIS mengklaim bahwa mereka lah yang melakukan itu, ya, saya sudah dapat melihat bahwa ini adalah polanya
ISIS, karena dari beberapa aksi-aksi yang mereka lakukan di luar sana, ya dari kelompok yang mengataskan nama ISIS, mereka modusnya adalah assault, penyerangan, dan suicide. Ya, assault dan suicide. Artinya dalam melakukan aksi penyerangan itu, lalu mereka juga meledakkan diri mereka sendiri, begitu, untuk menghilangkan jejak, menghilangkan identitas, dan lain-lain. Dan tipe yang sama juga ya terjadi di sini. Ya, kalau mau kita bandingkan dengan aksi bom yang sebelum-sebelumnya, ya tidak seperti itu modusnya. Ya, maka kalaulah ISIS kemudian mengklaim bahwa mereka yang melakukan itu menurut saya tidak sangat wajar ya. Sangat wajar dan tidak diragukan lagi. Ya, dilihat dari pelakunya juga, salah satu pelaku itu, ya kita tahu dia punya silsilahnya. Nah, tapi berkaca dari pengalaman, kita tahu waktu di Paris, Charlie Hebdo, Al-Qaeda itu kan tidak sembarangan, dia benar-benar memilih dan mengincar. Nah, beda lagi dengan ISIS yang waktu kemarin kejadian adalah dia semua sebanyak-banyaknya. Nah, kalau yang ini kelihatannya malah kayaknya ngincar duluan, mirip dengan Charlie Hebdo begitu. Ya. Polanya jadi nggak sama kalau tidak. Di sini malah bercampur. Oh, campur. Malah bercampur. Terus apa tujuannya? Lihat, kalau di Charlie Hebdo, dia tidak membawa bom, dia membawa senjata. Betul. Ya begitu, langsung datang kemudian menembak dan pergi. Ya, sementara ini mereka bukan hanya bawa senjata. Kalau memang sasarannya polisi, ya cukup senjata saja. Buat apa membawa bom? Ya kan? Buat apa membawa granat improvisasi begitu? Sehingga menunjukkan bahwa dia punya niat yang lain selain pada mentargetkan polisi. Ya begitu. Jadi kombinasi kurang lebih seperti itu ya. Dulu pernah kita pikir bahwa Nordin Azhari mentargetkan fasilitas Barat, ya. Tapi kemudian setelah mereka tewas, lalu terjadi aksi-aksi dari kelompok-kelompok yang lain dan tidak mentargetkan Barat, sehingga kita mengatakan sekarang pola mereka berubah, bergeser, tidak lagi kepada Barat, tapi sekarang kepada target lokal. Ya, sekarang kita melihat kemarin itu bahwa digabungkan. Ada target lokalnya, ada target sasaran fasilitas Barat, begitu. Jadi sekaligus. Ini merupakan kombinasi pola baru lagi ya. Waktu pernah ada yang bertanya sama saya bilang begini, bukan pergeseran, tetapi prioritas. Barangkali mereka memprioritaskan target lokal, sehingga seolah-olah sepertinya mereka tidak lagi mentargetkan sasaran Barat, begitu. Bukan berarti sudah tidak. Ya, nyatanya mereka membangkitkan lagi bahwa dua sasaran sekaligus dalam satu operasi. Baik, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa, Dialog Jurnal Pagi akan segera kembali. Melanjutkan dialog kita di Jurnal Pagi membahas mengenai teroris yang menyerang Jakarta, masih bersama dengan Bapak Nasir Abbas. Mengenai pelaku yang fotonya memang lebih banyak terekspos dibanding 4 pelaku lain ya. Apa informasi yang Anda miliki terkait pelaku yang satu ini? Surprise sekali saya ketika waktu kemudian teman-teman yang kemudian memberi informasi kepada saya yang pernah kenal, pernah sekamar dalam penjara bersama sosok itu, begitu. Lalu dia mengatakan, "Bang," dia hubungi pada saya, "itu saya kenal itu." Ya kan? "Oh iya kah? Kamu kan di mana?" "Satu kamar saya dalam penjara." Ini yang sudah bebas cerita sama saya, begitu. Ya. Dia memang pro ISIS katanya. Ya. Jadi yang lain kan tidak kelihatan wajahnya. Yang satu ini kelihatan banget itu wajahnya. Jadi disebutlah begitu ya bahwa anak itu kasus Aceh, hutan jantung Aceh tahun 2010. Kemudian divonis 7 tahun, baru bebas Agustus tahun 2015. Ya. Sempat di penjara ditahan di Kelapa II. Ya, Brimob Kelapa II di Cipinang, begitu. Dan anak ini berfaham takfiri, ya, pengikutnya Aman Abdurrahman. Ya, begitu, pengikutnya Aman Abdurrahman. Nah, dia memang fanatik ya dalam soal takfiri sejak dari sebelum masuk penjara lagi, begitulah. Nah, salah satu yang menjadi panutan yang lain itu seperti Abu Yusuf alias Mustaqim yang memimpin, yang melatihnya sewaktu di hutan jantung Aceh. Ya, begitu. Kita tahu pelatihan di hutan jantung Aceh itu memang tidak sempat berlangsung lama, paling sekitar 1 bulan lebih, lalu kemudian terungkap, begitulah. Tetapi
kebanyakan yang pernah di hutan jantung Aceh itu kemudian berpihak kepada ISIS di saat ISIS mulai muncul, begitulah. Nah, salah satunya si Afif ya? Afif itu namanya, ya. Yeah. Nah, menunjukkan bahwa dia pernah berlatih di hutan jantung Aceh, cukup pelatihannya itu, ya. Kemudian memiliki keberanian, ya, dengan pelatihan yang sudah diberikan kepadanya. Terus kemudian selama di dalam penjara, ya semakin kuat indoktrinasi pada dirinya, semakin kuat keyakinan terhadap apa yang dia faham, ya, soal masalah musuh, soal masalah Muslim yang lain yang tidak bersama dengan mereka juga dianggap sebagai kafir dan boleh diperangi ataupun boleh dibunuh. Nah, itu yang membuat kuat keyakinan dia untuk melakukan operasi ini. Baik. Ya. Nah, tadi kita berbicara mengenai bahwa Afif ini merupakan anak didik langsung dari Sulaiman Aman Abdurrahman ya. Sementara polisi kemarin sempat menyebut nama Bahrun Naim. Ya. Nah, ini hubungannya bagaimana nih? Nah, pihak kepolisian sudah berhasil mengungkap, ya, beberapa orang-orang yang punya rencana. Ya, kita tahu 2 minggu sebelum malam Natal, sebelum tahun baru, ya. Ya, 2 minggu sebelum tahun baru, ya, polisi sudah menangkap beberapa orang dari lokasi yang berbeda seperti Mojokerto, kemudian Semarang, ya, Jogja sebelum itu, saat itu. Lalu kemudian beberapa waktu kemudian tertangkaplah 2 orang di Bekasi. Ya, yang satu bernama Arif Hidayatullah, satu lagi seorang warga asing namanya Ali. Dan di situ tersangkanya mengaku. Ya, pengakuan tersangkanya. Ya, setelah polisi menemukan ada bom-bom yang dipersiapkan dan barang-barang untuk merakit dan meracik di rumah tersebut, ya, dia mengaku bahwa ini dia mendapatkan perintah langsung dari Bahrun Naim. Nah, lihat itu, ya, 2 orang tersebut mendapat perintah langsung dari Bahrun Naim yang berada di Syria dan didanai, ya, oleh Bahrun Naim, dan dengan misi untuk melakukan operasi di Jakarta. Ya, lalu si warga negara asing ini, seorang warga negara Cina, ya, keturunan bangsa dari suku Uyghur, ya, begitu, dipersiapkan, didatangkan dari luar untuk ke Indonesia, dipersiapkan untuk sebagai suicide bomber. Di situ kita bisa membaca dan mengetahui bahwa ada perencanaan dari Syria. Nah, kita bahasanya itu dari Syria, sebab koordinatornya ada di sana, begitu, pendananya ada di sana, ya, dari Syria mempunyai rencana di Indonesia, ya, dengan mengatur, mengkoordinir orang-orang yang mendukung mereka, ya, melakukan aksi. Berarti ini satu sel. Arif Hidayatullah dan Ali itu satu sel, ya, tidak menolak kemungkinan, ya, ada sel-sel yang lain, yang dimana sel 1 dan sel 2 itu tidak saling mengetahui, tapi oleh yang di Syria tahu. Koordinatornya di sana. Ya, sebab ini hal yang dalam modus operandi kelompok terorisme. Seperti dahulu Nordin juga melakukan hal yang sama, begitulah. Dia sebagai man behind the operation itu, dia punya sel-sel ini. Dia tahu semua sel itu, tetapi antara sel yang 1 dan sel 2, yang 3 yang lain itu tidak saling mengetahui. Bahkan orang-orang itulah orang-orang yang bersih, tidak pernah berhubungan dengan para pelaku sebelumnya, yang tidak pernah mencuat namanya di dalam daftar DPO-nya polisi, ya, atau orang-orang yang pernah terkait, sehingga dengan mudah mereka melakukan aksi, begitulah, dan tidak dideteksi oleh polisian. Dan, ya, seperti mana yang disebutkan oleh pihak kepolisian, bahwa mereka sudah mengetahui sebenarnya, mengetahui akan ada gerakan, ya, akan ada operasi hasil daripada penyidikan ini, tetapi kan tidak tahu kapan, ya, kapan, di mana, apa sasarannya, begitu. Ini juga hal yang sama terjadi ketika waktu sebelum Marriott tahun 2003, ya, di mana polisi sudah menangkap, ya, orang-orang yang membantu Nurdin dalam membawa bahan peledak dari Pekanbaru, Palembang, turunnya ke Bengkulu, kemudian ke Lampung, tetapi belum tahu, ya, barang itu sudah diapakan, ya kan, apa sasarannya, ya, kapan melakukan. Akhirnya dalam pengungkapan ini, ya, terjadilah aksi bom Marriott. Nah, sekarang ini pun hal yang sama, begitu. Terjadi aksi ini dalam proses pengungkapan, begitulah. Nah,
Maka Bahru Naim ini adalah orang yang sangat berperan, dan saya yakin ya karena si Afif ini ya bersama teman saya yang sudah bebas itu ya sempat sekamar dengan Bahru Naim juga begitu, sehingga si Afif ini kenal benar bersama dengan si Bahru Naim. Ya, itu hubungan di antara mereka. Itu hubungannya, dan mereka sama-sama pengikutnya ya, faham dari Aman Abdurrahman. Saya tidak menuduh bahwa Aman Abdurrahman lah ikut merencanakan, begitu kan? Ya, tapi dalam masalah indoktrinasi, dalam masalah memberikan keyakinan, memang Aman Abdurrahman orang yang sangat gencar dalam melakukan menyebarkan faham takfiri. Ya, pengkafiran yang lain. Nah, berbicara mengenai prioritas, tadi sempat mengatakan bahwa ini kan daerah yang kemarin kejadian sebenarnya ring 1. Dan banyak sebetulnya tempat-tempat yang lebih high priority lah. Ya. Contoh misalnya dekat-dekat situ ring 1 masih ada US Embassy, ya kan? Ada juga Balai Kota, ada Istana Wapres. Kenapa nggak mereka lebih ke sana sehingga dampaknya bisa lebih besar begitu? Itu tadi saya bilang, mengapa mereka bawa banyak bom? Pasti ingin mencarikan banyak sasaran. Kalau cari US Embassy, sasarannya sedikit, hanya mungkin simbolnya saja. Kalau Pemprov DKI misalnya, sasarannya sedikit, ya tidak banyak, begitulah. Jadi mereka ingin mencari suatu tempat yang menjadi mengganggu stabilitas negara, ya, dan juga mengganggu pariwisatanya, mengganggu ekonominya. Jadi satu operasi itu bukan hanya satu dampak begitu. Mereka ingin satu dampak yang banyak, begitulah. Maka mengapa Sarinah dipilih begitu? Jadi Sarinah dipilih itu adalah karena memang itu pusat perbelanjaan, itu juga pusat wisata, begitu kan? Itu juga tempat ekonomi yang ada di sana, tempat perkantoran. Dan kalau dilihat banyak sekali orang yang berada di situ pada jam-jam sekian segitu, ya. Itu tempat yang sibuk, ya, masyarakat berada di sana. Biarpun Sarinah itu adalah tempat pembelanjaan yang sudah lama, tetapi masih tetap juga menjadi favorit orang-orang untuk datang ke sana. Biar banyak mal-mal baru yang lain, Sarinah tetap juga menjadi tempat kunjungan bagi orang-orang yang ingin berbelanja, begitulah. Tempat money changer juga banyak di sana, begitu. Jadi mereka ingin satu kali operasi ibarat sekali mendayung, dampaknya ke banyak-banyak bidang. Banyak bidang begitu, ya. Oke. Nah, berbicara juga mengenai ISIS yang sudah mengklaim dirinya bahwa memang bertanggung jawab, mengatakan dalam pernyataan itu 4 sebetulnya pelaku yang mereka kerjakan, intinya seperti itu. Tapi polisi kemudian menyebutkan ada 5 pelaku yang kemudian tewas seperti itu. Apakah Anda melihat nih perbedaan datanya, ISIS-nya yang nggak update atau ada perubahan rencana di lapangan atau bagaimana nih? Perubahan rencana pelaku begitu. Saya melihat dalam operasi saya juga dulu pernah terlibat begitu. Saya selalu menasihatkan kepada anak buah, kita harus punya plan B, atau kita harus salah satu harus bisa bersikap inisiatif begitu. Ya, jadi tidak mesti semua yang kita rencanakan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, maka prinsip inisiatif, prinsip manuver, ya, itu harus dikuasai, begitulah. Nah, biarpun mereka ini boleh dikatakan cukup terlatih, tapi tingkat cukup terlatih ini belum sampai kepada tingkat prof, begitu, profesional, begitulah. Cukup terlatih, menurut saya batas cukup terlatih sebagai seorang eksekutor saja, begitu. Nah, tapi bukan sebagai seorang pemikir, pengambil keputusan di lapangan dan lain-lain, begitulah. Sehingga batas mereka sebagai eksekutor dan siap melakukan suatu operasi. Jadi saya melihat ini yang kurang dari mereka adalah inisiatifnya, sikap inisiatifnya, sikap manuvernya, ya, itu yang kurang di dalam mental mereka tersebut. Sehingga ketika sesuatu hal ada perubahan dari apa yang mereka rencanakan, mereka menjadi panik. Ya, lihat saja saat waktu mereka kemudian ingin melakukan aksi di Sarbak, orang sudah mulai sadar sebenarnya itu. Ya, ada hal yang mencurigakan. Sehingga akhirnya
korbannya sedikit sekali yang ada di sana. Dan kemudian saat mereka menjadi panik, jadi baku tembak dengan pihak kepolisian, mereka yang harusnya bom itu diledakkan di kerumunan orang, ya, yang mereka harapkan ya bom yang ditempatkan di pos polisi itu sebagai bom jebakan, ya kan, sehingga menarik perhatian masyarakat, kemudian berada di sekitar parkiran yang ada di mungkin di McD ataupun di sekitar Starbucks begitu, lalu kemudian mereka bisa meledakkan bom di situ akan keramaian tersebut. Nyatanya mereka tidak mendapatkan itu semua dan terjebak begitu. Bingung. Mau menembak jaraknya sudah jauh, ya. Kemudian mau melempar bom granat jaraknya sudah jauh. Jadi mereka sempat juga melempar bom granat kepada polisi yang sudah mendekat mengepung mereka, ya. Tetapi daripada tertangkap dengan luka, ya, tertangkap hidup walaupun dengan luka, lebih baik meledakkan diri. Ya. Oke. Nanti akan bahas setelah di jeda berikutnya ya, di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa, Dialog Jurnal Pagi akan segera kembali. Kita tiba di segmen akhir, Dialog Jurnal Pagi membahas mengenai teroris yang menyerang Jakarta. Masih bersama dengan Bapak Nasir Abbas, pengamat terorisme. Pak, dari 5 yang polisi bilang, 1 yang kita sudah tahu Afif. Ada informasi mengenai 4 orang lainnya? Belum tahu. Belum ada? Tahu, ya. Oke. Lalu dari Bahru Naim sendiri, apakah ini kemudian akan menjadi sosok yang kedepannya banyak berperan atau seperti apa? Bahru Naim ini memang masih muda orangnya, begitu. Tetapi ya muda itu kan tidak menjadi penghalang untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau teringat dulu saya ikut dalam kelompok Jamaah Islamiyah, umur saya 18 tahun. Saya mulai mengajar umur saya 21 tahun. Begitu. Saya mulai memimpin kamp pelatihan militer umur saya 30 berapalah begitu, ya, masih 32, 30 umur saya begitu. Jadi si Bahru Naim ini ya dia sebagai pimpinan ya atau koordinator orang-orang Indonesia yang di Syria. Ya, mereka sebut sebagai orang yang berhijrah, yang datang dari Indonesia ke Syria. Itu pasti menghadapnya ke Bahru Naim. Dan Bahru Naim yang memberikan akomodasi mereka, begitu, yang mengatur mereka. Dia yang koordinator para muhajirin, begitu. Ya, maka orang respect sama dia, begitulah. Jadi ditambah lagi kalau di sana itu ya bukan hanya orang Indonesia yang ditampungnya, ada juga yang dari Malaysia. Ya, jadi orang Malaysia juga banyak. Satu problem besar juga bagi pemerintah Malaysia karena warganya berangkat ke Syria, ya hampir sama dengan Indonesia. Ya, kemudian orang-orang Filipina, ya yang jumlahnya sedikit tetapi karena wajahnya sama, ya punya budaya yang sama, jadi sekalian sama seperti di Afghanistan. Nah, kami waktu di Afghanistan tidak mengaku sebagai orang Indonesia, kami mengaku sebagai orang Filipina saat itu. Tapi kami duduk bersama itu dalam rangka untuk menjaga kerahasiaan, jangan sampai aparat mengetahui ada orang Indonesia di Afghanistan. Gitu. Tapi kami bisa duduk bersama antara orang Malaysia, Filipina dan Indonesia. Maka sama halnya juga saya pikir di Syria itu ya. Semua di bawah Bahru Naim. Oleh karena itu Bahru Naim ya diketahui atau informasi yang didapatkan dia ingin menjadi ketua ISIS atau koordinator ISIS Nusantara di mana di daerah Asia Tenggara. Iya. Asia Tenggara ya. Ya, termasuk di Filipina. Maksudnya orang-orang yang di Filipina. Di Filipina juga kelompok-kelompok separatis yang lain ada di antaranya sudah berafiliasi dengan ISIS seperti Abu Sayyaf ya yang sangat keras di sana. Yang sampai sekarang pemerintah Filipina juga belum bisa menghadapi Abu Sayyaf tersebut. Itu sudah mendukung ISIS. Ya. Jadi lebih besar lagi ya kalau memang menjadi koordinator Asia Tenggara. Maka tidak heran kalau misalnya dia beri perintah langsung, dia bisa mendanai langsung kepada yang di Indonesia. Sebab ya dia juga memberi ancaman kepada Indonesia. Oke. Kalau kita melihat perbedaannya dulu waktu Islamiyah dengan yang sekarang nih, garis besarnya apa sih Pak? Perbedaan dulu dan sekarang ini ya sebenarnya sama-sama membuat kacau ya. Itu satu, sama-sama membuat kacau. Yang kedua perbedaannya bahwa kalau yang dulu itu berusaha untuk mentargetkan Barat, warga sipil Barat, itu mereka sesuai dengan pesannya Osama bin Laden saat itu ya. Tetapi sekarang tidak. Sekarang ya selain Barat, Muslim pun nggak apa-apa. Begitu. Bisa dihajar. Bisa dihajar juga.
yaitu dari akibat dari faham takfiri. Ya, makanya Muslim yang kemudian tidak bersama dengan kelompok mereka langsung dianggap sebagai kafir, halal darahnya, halal hartanya untuk diambil, begitu. Bah, itu lebih sadis dan lebih berbahaya dibanding yang kelompok yang sebelumnya. Ya, sama-sama jahat, sama-sama merusak begitu, tetapi yang kelompok ISIS ini lebih lagi. Karena sasarannya jauh lebih luas Jauh ya, lebih seperti itu. Mungkin sebagai closing statement, Ya. antisipasi, karena nggak ada yang kebal dengan terorisme lah ya, Betul. kurang lebih. Untuk kepolisian ke depannya, masyarakat antisipasinya bagaimana? Ya, memang ini tidak mudah untuk kita selesaikan. Aparat kepolisian juga berusaha keras, pemerintah juga tetap bekerja ya untuk menjaga keamanan Indonesia ini, begitu. Ya, namun begitu diperlukan sikap-sikap ya pencegahan dari masyarakat, yaitu kepekaan. Kepekaan masyarakat terhadap lingkungannya, ya, kepekaan terhadap siapa yang berada di sekitarnya. Bukan berarti mencurigai semuanya begitu, tetapi peka ini kan bisa menyelamatkan yang lain. Maksud contoh, bagi yang miskin tidak ada makanan, kalau kita peka dia bisa terbantu. Kalau tidak, ya kan, berarti kita akan berdosa menyebabkan dia mati karena kelaparan. Itu satu. Artinya kepekaan itu punya keuntungan yang banyak. Kalaulah dia ini tidak ikut dalam kelompok teroris, kalau kita tidak peka, dia bisa ikut dalam kelompok yang sesat. Seperti yang baru-baru ini ikut dalam kelompok Ghafatar. Ya, kalau kita tahu orang-orang yang berangkat ke ISIS itu tiba-tiba hilang, ya, ikut dalam umrah gratis atau ikut pergi ke luar negeri, tiba-tiba sudah ada di Syria. Ini sekarang ini ada dari kelompok lain yang hilang, kemudian tiba-tiba sudah ada di Kalimantan. Ya, begitu. Benar. Jadi apapun itu, ya, dengan sikap pekanya kita kepada lingkungan, kita bisa menyelamatkan ya, diri kita, keluarga kita, tetangga kita, orang-orang kita sayangi dari apa saja bentuk kejahatan dan keburukan yang lain. Ya, karena peka terhadap orang lain berarti peka juga terhadap perubahan-perubahan yang akan Betul. muncul di sini. Ya. Baik, terima kasih Pak Nasir Abbas sudah bergabung bersama kami di Berita 1 TV.